Dari lantai 90 Bakri Tower Jakarta, kau masih ditemenin sama aku Keisha di absen paginya The 90 Box, Your Voice, Your Vibes. Buat kompips yang mau datang ke siaran kita atau misalkan mau sharing-sharing sama kita juga di sini, boleh banget untuk hubungin ke WhatsApp The 90 Box di 0851 8319 3190 atau bisa DM ke Instagram dan TikToknya The 90 Box di @the90vox.ubakri. Pakai U ya, kompips, U Bakri not U Bakri, oke? Dan bisa juga melalui emailnya di the90vox.radio@bakri.ac.id. Nah, kompips gimana kabarnya pagi ini di hari Jumat ya, hari terakhir weekdays gitu. Gimana kompips? Mungkin boleh komen-komen apakah kabarnya baik. Ada yang mungkin lagi kelas, ada yang udah libur gitu kan. Kalau aku sih kebetulan udah libur ya kompips gitu. Tapi tetap semangat siaran buat nemenin. Bela-belain untuk siaran doang hari ini ya Keisha ya. Untuk nemenin kompips yang mungkin lagi stres, lagi di jalan, lagi ngerjain tugas gitu kan. Ya intinya aku tetap setialah nemenin kalian gitu kan di siaran di absen pagi setiap hari Jumat ini gitu. Oke, mungkin kita mau langsung bahas sesuatu gitu ya hari ini, bahas topik sesuatu itu yang relate juga sama kalian kompips ya, terutama mahasiswa Universitas Bakri, yang dimana kita tuh mau bahas tentang realita mahasiswa Bakri yang ternyata jarak rumahnya itu jauh, ke kampus itu jauh. Jadi kayak nggak cuman kan Universitas Bakri itu di kawasan Kuningan gitu ya, Jakarta Selatan kan. Kita mikirnya oh ya udah anak-anak Bakri rumahnya di Mentas, di Kokas gitu kan, yang tinggal loncat Setiabudi gitu kan. Tapi ternyata faktanya nih kompips, rata-rata mahasiswa Universitas Bakri itu rumahnya itu dari Jabodetabek, Dari sekitarnya. dan Terutama sekitarnya. penyiar kita pagi ini Keisha berasal dari Aku dari Bogor. Sebenarnya bukan Bogor kota ya kompips, Bogor kabupatennya. lebih jauh lagi dong. Enggak sih Enggak? sebenarnya. Oh, Dia tuh perbatasan. Jadi rumah aku tuh kebetulan strategis banget nih kompips, walaupun bukan di Jakarta gitu ya. Jadi rumah aku itu di Bojonggede, itu dekat banget sama Cibinong, kayak perbatasan gitulah jadinya. Jadi aku kalau misalkan lewat Jalan Raya Bogor, kompips pasti tahu Jalan Raya Bogor. Itu kalau misalkan ke kanan itu langsung ke Bogor kota, ke kiri itu bisa langsung ke Depok, langsung terus Jakarta. Kalau misalkan lurus itu bisa langsung ke Sentul Puncak gitu. Itu super duper strategis ya. Betul. Nah, kalau kamu, ini cerita pengalaman kamu Ya, sendiri, boleh. perjalanan menuju kampus gitu, itu naik apa sih biasanya? Oke, aku kan rumahnya di Bojonggede ya, dan paling dekat itu naik KRL. Maksudnya paling Yang paling paling ideal lah, efisien, ya efisien. paling oke dan cepet nyampe itu naik Dari KRL dari stasiun Bojonggede. Dari stasiun Gitu. Bojonggede. Aku dari stasiun Bojonggede ya biasanya sekitar 10-15 menit gitu udah sampai stasiun Bojonggede. Terus Naik ojek online. ya biasanya naik ojek online atau nggak diantar gitu. Kalau misalkan ada yang lagi bisa ngantar, terus udah deh dari stasiun Bojonggede itu sekitar cuma 40-45 menit. Biasanya kalau lagi hektik itu 45 menit gitu. Tapi kalau misalkan keretanya buka tutup pintunya cepat, kompips itu itu 40 menit juga udah sampai di stasiun Tebet gitu. Itu kalau pagi juga Pagi. segitu? Kalau kereta tuh gak ada kecuali dia ada berhenti dulu di Depok. Jadi dia kayak udah pastilah gitu jamnya tuh jarak tempuhnya kurang lebih segitu. Ya paling selama-lamanya 50 menit, tapi aku gak pernah sampai sejam sih kalau untuk di kereta aja. Cukup konsisten lah jarak iya, tempuh betul. ya. Jadi kayak udah bisa memperkirakan lah gitu walaupun aku jauh. Terus kalau udah aku turun di Tebet, biasanya dari Tebet tuh tergantung sih. Aku tuh banyak banget opsi kompips. Nih enaknya Universitas Bakri ya, kayak saking banyaknya transportasi umum yang bisa kita pakai gitu. Jadi aku tuh ada berapa ya? Tiga opsi. Opsi pertama, 4 malah bisa. Opsi pertama itu kalau misalkan naik Gojek langsung ya kan dari stasiun Tebet. Opsi kedua kalau mau murah nih yang bayar cuma 3.500, itu bisa juga kompips, yaitu naik TJ 6C dari stasiun Tebet. Berhentinya juga langsung di Langsung di depan Plaza Festival malah. Kan kalau misalkan TJ yang kayak 6H gitu-gitu itu kan turunnya di haltenya ya. Kita harus nyebrang dulu. Kalau 6C tuh benar-benar yang di pinggir jalan. Oh, Di dia tangga. nggak di jalur ini. Enggak, dia enggak jadi bisa aja di jalur TJ, tapi dia tetap bakal muter balik karena kan arahnya cuman rutenya tuh Tebet, Patra Kuningan, balik lagi Tebet gitu. Jadi turunnya udah aku gak perlu naik tangga lagi gitu, Itu udah 6C langsung. ya? Itu 6C. Cuma minusnya memang dia dari putaran yang
apa ya, sebelum Aryo Bimo itu dia tuh jadi ke kiri dulu. Jadi kita harus ikut muter di Patra Kuningan dulu. Oh, jadi kita ngelewatin Universitas Bakri Iya, dulu jadi nih kita ya. ngelewatin dulu kayak muter-muterin Kuningan dulu lah gitu. Ya kalau nggak macet sih it's okay, tapi kalau pagi kayaknya sebenarnya aduh gitu kan. Cuman ya udah itu murah ya Kompips gitu. Itu opsi kedua. Opsi ketiganya itu naik LRT. LRT juga bisa. Jadi aku turun di KRL stasiun Cawang. Dari Oh gitu. ya dari stasiun Cawang itu nanti aku tinggal nyebrang aja itu, dan itu ya udah jalan. Sebenarnya jalannya dibilang lumayan banget juga enggak, dibilang dekat banget juga enggak gitu. Itu tinggal jalan nanti langsung LRT-nya stasiun Cikoko. Gitu. Jadi dari LRT stasiun Cikoko udah turunnya tetap sama di Rasuna Said, dan itu biayanya 7.800 gitu. Jadi masih affordable lah gitu. Kalau Gojek biasanya aku promo kayak 10.000, 12.000, 10 sampai 15.000 lah gitu. Kalau versi middle-nya itu ada LRT 7.800, kalau versi murahnya banget itu ada Transjakarta 3.500 gitu. Jadi kayak disesuaikan aja kalau misalkan punya waktu luang. Tapi ini ada plus minusnya nih Kompips. Oh iya. Ada plus Tapi minusnya. katanya tadi ada 4. Oh iya 4. Satu lagi Manggarai. Karena berhentinya di sebenarnya Manggarai, ya karena terus? sebenarnya kalau dari Tebet itu kan kita agak kayak muter gitu ya kalau Iya. kalau mau ke Universitas Bakri, dan itu tuh macet di daerah Kolkasa ya. Kalau Manggarai juga bisa, cuman emang dia agak jauh, cuman kayak tinggal lurus gitu loh Kompips. Jadi kita turun di Manggarai dan tinggal naik 4D. 4D itu nanti turunnya juga di Rasuna Said gitu. Jadi banyak sih opsinya, cuman aku sih nggak pernah ke Manggarai ya. Kalau misalkan ke Manggarai, aku kalau pulangnya aja nebeng teman gitu kan, sampai Manggarai baru nanti Baru lanjut. untuk pulang ya. Untuk pulang, kalau berangkat sih aku berangkatnya. jarang banget ya ke Manggarai karena aku sebenarnya kayak takut sama manusia-manusia Kayak ngeliat di Manggarai. story apa di reels gitu Iya, ya. jujur serem banget. Walaupun sebenarnya kalau menurut aku sendiri gitu ya, di rute Manggarai itu nggak seserem rute yang kayak yang di bawah, yang arah Bekasi, terus yang apa Tanah Abang kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak sehektik itu. Maksudnya karena Bogor itu jalur atas kan, jalur layang. Jadi ya cuma tetap aja gitu kayak harus kuat fisik, kuat kayak siap-siap gitu. Jadi aku ada ada 4 opsi tadi, dan Plus minusnya. plus minusnya aku mau sebutin ya. Kalau misalkan Gojek pertama mahal, kayak maksudnya ya lumayan lah gitu, karena kalau misalkan berangkat 15.000 pulang juga 15.000, itu baru biaya aku Ongkos doang itu ya. doang, dan itu belum KRL dan belum Gojek yang aku dari rumah. Jadi kayak Total berapa? ya bisa 50.000 buat Untuk ongkos perjalanan doang. aja. Iya, kalau misalkan naik full naik Gojek ya Kompips kayak 15.000 ya aku 4 kali naik Gojek aja udah 60.000. Itu belum sama KRL-nya. Ya KRL cuma 4.000 sih gitu. Ya udah 65.000 lah gitu kan kalau naik Gojek. Kalau misalkan tapi ya plusnya cepet ya, udah pasti instan gitu, gampang, nggak kena macet segala macam, terus nggak mutar. Kalau misalkan Transjakarta, aku tuh harus nyiapin waktu minimal banget setengah jam. Jadi ada waktunya juga nih. Jadi kayak ada jam-jam khususnya. Kalau misalkan sebelum di bawah jam 8, aku tuh harus nyiapin waktu sejam. Sejam ya. Iya, karena dari Tebet itu ada Smabel. Smabel itu macet banget. Dari Smabel itu ada Kokas ya kan. Dari Kokas terus yang flyover yang kerucut yang mau ke arah flyover Ambasador. Itu tuh hektik tuh di situ karena nggak tertib aja gitu motor mobilnya, belok-beloknya gitu. Dan karena kita harus ikut muter dulu ke Patra Kuningan kayak dan jalur 6C itu masuk jalur busway-nya baru pas putaran udah di ujung mau Patra Kuningannya. Jadi dari yang Aryo Bimo Sentral terus apalagi gitu aku lupa, itu tuh kita ikut macet-macetan gitu. Jadi kayak kalau di bawah jam 8 itu harus banget nyiapin waktu 1 jam. Jadi kayak TJ ku yang cuma jaraknya 4 kilo itu lebih lama daripada KRL ku yang jaraknya hampir 30 kilo itu. Jadi kayak aduh gak ngerti lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan udah di atas jam 9 gitu, kayak tadi aku naik TJ juga, itu aman banget sih. Kayak aku tadi naik TJ tuh jam 9 kurang 2 apa kalau gak salah. Terus tadi kayak jam setengah 10 udah nyampe. Jadi kayak cuma 30 menit lah gitu. Terus kayak ya minusnya itu ya lama, plusnya udah pasti murah gitu kan. Terus kalau misalkan LRT, minusnya tuh sebenarnya jalannya jauh.
dari dari cawang itu dari ya. cawangnya gitu, karena kayak Cikoko. dia tuh harus nyebrang ya kan, dari KRL-nya pun kita harus nyebrang peron Kompips gitu. Jadi abis nyebrang peron terus kita naik eskalator, terus habis itu baru nyebrang ke LRT-nya, dari LRT nanti kita naik tangga lagi gitu. Terus kayak Olahraga banget olahraga ya. banget. Jadi kalau misalkan aku emang mau ngejar target 10.000 langkah per hari gitu ya, Dapet sih itu dapet ya. sih kalau aku naik LRT gitu. Terus cuman biayanya kan kayak plus minus juga sama Gojek ya. Biasanya aku Gojek tuh kayak cuma 10.000 soal promo, sedangkan LRT kalau misalkan di jam pagi, kalau misalkan tarifnya itu yang di bawah 10.000 nih Kompips, fun fact juga, itu tuh tarifnya normal. Jadi kan kalau misalkan kalian yang misalkan dari Duku Atas mau ke Harjamukti itu kan biayanya bisa kan 20.000 gitu. Tapi kalau di luar jam kerja itu cuma 10.000. Tapi kalau kayak aku yang tarifnya di bawah 10.000 kan, karena dekat cuma dari Cikoko ke Rasuna Said, itu normal. Jadi tetap aja kenanya 7.800 gitu. Jadi kayak iya sekitar 8.000. Jadi kan kayaknya kalau naik Gojek kayak cuma beda 2.000 dibanding aku harus jalan gitu ya, sebagai Gerzi yang udah capek bawa Tapi laptop. setidaknya tahu opsinya lah Iya ya. tahu Ada opsi opsinya itu gitu. Jadi idealnya tinggal yang pilih aja mana. sih sebenarnya gitu plus minusnya itu. Jadi Tapi kayak nih, kamu udah harus spare waktu sebanyak ya itu. Nah, bangunnya jam berapa? Kalau kelas setengah 8 atau sama kalau kelas jam 10? kalau kelas setengah 8 aku biasanya bangun tuh jam 5. Bangun Jam jam 5-an 5. ya, jam 5 setengah 5. Tergantung sih kalau aku mau nyatok prepare ya, cewek Kalau gitu mau kan. nyatok jam berapa? Setengah 5. Setengah Bahkan biasanya aku udah nyatok dari malamnya Kompips. Jadi tidurnya nggak boleh. Tidurnya tuh pakai yang hair curls gitu loh. Jadi Oke. kayak yaudah tidurnya nggak bisa miring kanan kiri gitu kan. Yang penting paginya udah badai gitu kan, tanpa harus effort gitu. Setengah 5. Dan aku mau sharing juga Kompips. Jadi di Bojonggede tuh ini ada cerita lucu juga, pengalaman aku ke kampus gitu kan. Kayak kalau misalkan aku kelas setengah 8 pagi, khususnya di hari Selasa. Karena aku tuh kelas setengah 8 tuh dari Selasa. Jadi dari Bojonggede itu ada kereta balik. Jadi kalau misalkan kereta pertama itu kok keberangkatannya stasiun Bogor ya Kompips. Nah kereta balik itu jadi dia dari arah Jakarta Kota, tapi nanti dia di Bojonggede tuh kosong, gak ada penumpang. Kenapa? Kok gitu? Jadi kayak emang kayaknya sistemnya kayak gitu deh, karena mungkin warga Bojonggede Citayam itu padet banget Oh, gitu jadi ya. sebelum nyampe sana udah Iya, dikosongin. jadi sebelum Bogor tuh kayak udah dikosongin dan start keberangkatan awal itu dari stasiun Bojonggede gitu. Oh, di jalur yang Di jalur itu. yang dari harusnya kita ke Bogor. Iya, iya, Jadi iya, kosong iya. tuh, bener-bener kosong. Nah, cuman kita tuh harus kayak jadi di depan kereta kan udah ada pintu-pintunya. Kita tuh biasanya udah kayak Minecraft gitu loh, kayak udah kotak. Orangnya tuh udah bener-bener berjejer yang kotak gitu Kompips, karena ngejar biar kayak bener-bener presisi nanti ketika keretanya berhenti depan pintu Pintunya. kebuka langsung zut gitu. Berarti banyak yang udah tahu itu ya. Jadi pada Banyak. masuknya pada berangkatnya itu dari stasiun Bojong Banyak itu. gitu. Dan itu tapi itu kereta pagi banget, cuman ada di jam kalau nggak salah tuh jam 5 kurang sama di jam Oh, gitu. Iya itu Cuman satu? khusus ada 2. Oh, ada Ada dua 2 kali gitu iya ya. itu tuh khusus kereta pagi aja, mungkin Jam? karena jam 5 kurang 5 kalau nggak kurang salah sama kalau yang biasa aku tuh setengah 6, 5.30. Tapi aku tuh biasanya nih Kompips jam 5.15 itu udah harus sampai di stasiun Bojong, karena ngejar biar kita kedapetan posisi di depan pintunya itu. Karena kalau enggak ya udah nggak kebagian gitu. Jadi kayak ya lika-liku rumah Bogor kayak gini ya, kayak opsinya banyak gitu kan. Tapi kayak ya ada aja gitu ceritanya, kayak dari KRL-nya yang ya KRL juga sebenarnya plus minus sih, kadang juga gak selalu berjalan mulus kayak tadi kan, kayak 40 menit kayak gitu-gitu. Biasanya tuh ada juga yang misalkan tiba-tiba di stasiun Depok dia transit dulu lah, maksudnya kayak nunggu lama. Terus habis itu nanti ada gangguan, ada pergantian KRL, ya macem-macem lah kayak gitu. Nah buat Kompips nih gimana, ada cerita-cerita unik kah tentang gimana perjalanan kalian menuju ke kampus gitu? Kalau misalkan ada, boleh banget untuk komen dong di YouTube ini gitu kan, ceritain pengalaman kalian. Siapa tahu yang bisa juga kita siaran bareng-bareng gitu kan untuk cerita-cerita ke Kompips lainnya. Dan kalau misalkan kalian mau siaran juga, boleh banget untuk hubungin di WhatsAppnya The 90 Fox di
Sorry. Masih baru nggak apa-apa. Sorry. Ini masih pagi banget. Aku terlalu bersemangat Iya, kayaknya, iya, jadi berlibet gitu ya. Oke, boleh hubungin ke WhatsApp The 90 Fox di 0851 8319 3190 atau bisa DM ke Instagram dan TikToknya The 90 Fox ada di @the90fox.ubakri atau bisa juga ke emailnya di the90fox.radio@bakri.ac.id gitu. Oke teman-teman, jadi setelah ini kita bakal hubungin salah satu mahasiswa Universitas Bakri gitu ya. Ya, Kompips juga mungkin banyak yang kenal gitu ya. Entah siapa nanti kita tebak aja. Untuk sharing-sharing dan ngobrol bareng sama aku di sini untuk nemenin siaran pagi kali ini. Jadi jangan kemana-mana dan stay tune Kompips. Langsung closing aja kita aja ya. Record closing Udah ya. panjang kan? Udah nih, udah cukup banget nih. Oke, closing kita ya. Ya. Ready, 3, 2, 1. Bentar, sorry. Oh, nggak apa-apa. Ini tapi. Langsung closing bener-bener closing. Iya, closing segmen. Closing program. Ya. Berarti nanti dieditnya nyambung sama yang tadi kan? Nanti Oke. Oke Kompips, sayang banget kita udah sayang sekali nih udah di penghujung gitu ya. Waktunya udah hampir habis, padahal kayak masih banyak banget mungkin cerita-cerita yang masih bisa di-sharing gitu kan sama kalian. Mungkin dari kalian juga ada yang masih, Kak, aku mau cerita ini, aku ternyata ada pengalaman lucu ini dan lain sebagainya. Tapi tenang aja Kompips, seperti yang dari tadi udah aku mention ya, kalian bisa banget kalau misalkan mau cerita-cerita, mau berbagi pengalaman aku ya, entah pengalaman kayak tadi gimana perjalanan kalian, atau misalkan ada pengalaman seru lainnya terkait Universitas Bakri dan lain sebagainya, kalian bisa banget untuk hubungin WhatsApp The 90 Fox di 0851 8319 3190 atau bisa ke DM ke Instagram dan TikToknya The 90 Fox di @the90fox.ubakri, pakai U ya Kompips, not you gitu. Oke, dan bisa juga melalui email di the90fox.radio@bakri.ac.id Kompips. Oke, jadi untuk siaran pagi, absen pagi kali ini aku cukupkan dulu. Mohon maaf ya Kompips bila tadi ada salah-salah kata atau berlibat gitu ya. Kita sharing-sharing. Dan sampai ketemu di siaran pagi dan program berikutnya. See you Kompips. Dari lantai 90 Bakri Tower Jakarta, kau masih ditemenin sama aku Keisha di absen pagi, programnya The 90 Box, Your Voice, Your Vibes. Gimana nih Kompips, tadi kita udah bahas-bahas seputar tentang mahasiswa Universitas Bakri yang ternyata rumahnya tuh nggak cuma di Jakarta aja, tapi kebanyakan dari Jabodetabek, dan salah satunya adalah aku gitu. Dari ada yang tadi bahas tentang tinggalnya di rumah aja sama keluarganya, ada yang ngekos, bahkan ada yang sampai di rumah nenek, ngekos bareng temen dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin sekarang kita mau masuk nih Kompips yang lebih relate, kita mungkin ngobrol sama orang yang ngerasain langsung gitu gimana sih kuliah yang ternyata jaraknya itu jauh gitu. Nih kita boleh sapa-sapa dulu. Nih dengan siapakah ini? Halo semuanya, nama gue Ryan dari Pamulang. Oke, Ryan dari Pamulang. Ini sih kita santai aja ya Ryan. Dan dari Ryan dari Ilkom tentunya. Ilkom. Oke, Ryan ini dari Ilkom. Dan boleh FYI dulu, Ryan, aku tuh kenal sama Ryan udah lumayan lama. Dan Ryan ini, tadi kan rumahnya di Pamulang ya Ryan ya? Betul. Dan Ryan ini selain mahasiswa semester 5, dia juga sebagai Ketua Himpunan Ilmu Komunikasi 2023 Kompips. Oke, Ryan, kayak langsung ke pertanyaan aja kali ya. Mungkin mau nanya dulu, Ryan kan rumahnya di Pamulang nih, berapa kilometer sih jarak dari Pamulang ke kampus? Ini barusan banget ngecek ya. Oke. Kurang lebih kalau misalkan dari Pamulang ke kampus tuh 25 kilo, dan itu pulang pergi. Sumpah. Gitu. Gokil. Itu gimana tuh, maksudnya kayak dan kenapa milih kampus yang sejauh itu? Ini nih, jadi sebenarnya waktu itu tuh dulu aku nggak langsung, setelah lulus tuh nggak langsung masuk kampus karena aku gap year. Oh, oke. Jadi dulu tuh sempet gap year dan nggak tahu nih mau masuk mana karena udah daftar sana sini nggak dapet. Akhirnya dari orang tua bilang Bakri nih
di Kuningan, aku sih mikirnya dulu di Jawa Barat sana ya. Jauh banget ya. Ternyata karena jarang keluar nih orang Pamulang, nggak tahu kalau di kampus di Kuningan Jakarta Selatan tuh ada kampus namanya Oke. Bakri. Akhirnya ya udah masuk. Sebenarnya waktu awal-awal aku tuh datang pas Metamasa waktu itu ada. Oke, Itu oke, tuh oke. nggak posisinya tuh nggak macet, jadi belum ngerasain gimana sekarang ya. Iya, iya, Pas iya, jalan iya. kayak menurut aku jauh-jauh tapi aku have fun aja. Oh, oke. Karena Cuma weekend sekarang kali itu ya, pas kayaknya Metamasa. weekend itu Sabtu deh. ya, Sabtu pagi biasanya Iya Metamasa kayaknya tuh. biasanya kan mereka Sabtu tuh sepi kayak Jakarta enak oh ya, no tenang. problem. Iya. Iya, tenang aja. Ternyata kayak Ternyata bisa-bisanya Kompips dia ngomong 25 kilo itu have fun aja. Itu sekali jalan kan? Pergi doang kan? sekali sekali jalan. Berarti Tapi pulang pergi 50. Astaga. pulang pergi 50. Bahkan bisa lebih kalau misalkan kan bukan lebih sih, lebih ke waktunya deh yang salah Iya, sorry. iya, iya, Itu waktunya. 25 27 lah kalau misalkan kadang berubah-berubah nggak tahu nih tergantung jalur yang aku pilih Itu sebenarnya kan. kan jaraknya. Kalau Heeh. jalan pagi, misalnya ngejar kelas setengah 8, itu kan jaraknya 25 kilo. Berapa jam habis di jalan? Berapa jam? Ini nih kalau kita nih yang rumah jauh tuh harus tahu jam-jamnya ya. Kalau misalkan aku tuh Oke. udah paham banget kalau lewat dari jam 6 atau jam 6 deh, Heeh. itu udah isinya tuh motor semua. Itu jadi jangan sampai kalau misalkan telat bangun udah bablas aja cuci muka karena ngelihat waktunya tuh nggak bakal keburu. Terus di Oh, jalan oke. pun juga bisa sampai 1,5 jam atau bahkan 2 jam kalau ada gali-galian. Itu tuh bahaya banget. Wow. Berarti Itu bahaya. kalau kelas setengah 8, lu berangkatnya jam? 5:30 itu paling aman deh. Setengah Sampai jam enam. 5:45 Astaga. itu disarankan banget ya orang-orang daerah pinggiran Jakarta itu. Sumpah. Gue Se- yang Itu. dari Bogor aja gak kayak Enggak gitu. segitu Enggak, ya. dari Bogor tuh gak kayak gitu. Oh Asli. Nah, iya, seandainya kalau lewat dari jam 6 berangkatnya, kira-kira sampai kampus tuh jam berapa? itu bisa ibaratnya minta maaf ke dosen aja deh alias telat, alias telat, Jam setengah enam masih telat Enggak, Kompips jam 6, ya. jam Oh 6. jam 6 jam 6. alias udah telat itu. Karena kita tuh kadang ngukur lewat Gmaps itu tuh nggak Ya, akurat-akurat banget. betul-betul. Kadang ada truk yang tiba-tiba minggir, itu kan penyempitan jalan tuh. Iya, iya, Hal-hal iya. yang kayak gitu kadang yang bikin emosi. Maksudnya macetnya itu bukan hal-hal yang Urgent eh, lah ya gitu di urgent depan. banget, bahkan Iya, hal-hal iya. sepele orang berhenti doang gitu. Dan tadi kan lu bilang kalau misalkan OTW itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Itu naik apa Tuh, dari Pamulang, Ryan? kalau sekarang aku mutusin untuk naik motor. Itu yang paling ya paling fleksibel lah karena Oke. Yang setengah 6 nyampe setengah 8 itu opsinya naik motor itu. naik motor. Oh. Naik motor aja segitu ya. Pernah coba naik Tuh. mobil atau transportasi umum? Kalau mobil tuh biasanya waktu itu semester-semester awal sih pas lagi Ah, asik-asiknya lagi masih asiknya bisa banget nih main. maba gitu Iya, sekarang kan. kan kayak udah nggak bisa nih semester 5. Terus juga ada organisasi yang diurus juga kan. Jadi kayak Ya. kalau waktu dulu tuh karena mungkin pas mobil itu jam-jam kelasnya masih agak molor. Tapi kalau sekarang dapat kelas pagi kayaknya nggak mungkin deh. Sama kalau Iya, iya. TJ itu aku tuh bisa. Jadi aku bisa naik langsung dari Ciputat sama bisa dari Lebak Bulus. Cuman minusnya Ciputat itu juga daerah yang sangat macet ya teman-teman. Iya. Jadi aku tuh harus lebih pagi lagi, bahkan kayak dikurang-kurangin lagi tuh, dimajuin lagi 5:30. Jadi aku mutusin kadang waktu dulu kayaknya naik motor ke Lebak Bulus itu paling aman. Nggak kepagian dan Oh, oke, nggak oke. terlalu ini juga. Cuman nih Kenapa kalau tuh? Ada misalkan cuman ya tuh? iya ada cuman nih kalau misalkan di Lebak Bulus itu kan aku harus parkir di Park and Ride Lebak Bulus ya. Iya. Itu tuh juga nggak boleh telat. Kayaknya ada waktu-waktunya, cuman aku belum Oh, ada waktu Ada analisis banget. waktunya. masuknya. Iya, Ada waktu waktunya. apa tuh? Baru Ada tahu tuh. waktunya. Nah, kalau misalkan sekiranya udah telat tuh, itu parkiran juga udah penuh pagi-pagi. Maksudnya Oh, penuh. maksudnya penuh. Itu. Iya. Nah, aku tuh biasanya ya sebenarnya nggak telat-telat banget menurut aku ya. Mm. Iya, iya. Cuman pas sampai di parkiran itu udah penuh banget sama motor-motor. Jadi Oke, oke. kita kedapatannya agak di belakang dan Oh, gak jauh enaknya waktu lagi. dulu. Sekarang kan udah pakai tap.
Iya, tap iya. in tap out gitu ya. Iya, iya. Lebih aman lah. Dulu tuh masih pakai karcis dan kalau udah telat itu tuh masih bisa dimasuk-masukin lah, makanya ada paralel segala macem. Oh. Oh. Aku waktu Antriannya itu ya? Iya, iya. iya, aku kebagian di paralel karena mungkin udah penuh banget. Mm-mm. Nah, gak enaknya, cumannya ini tuh kalau udah pulang nih, pulang itu nyariin motor, nggak tahu motor dipindahin kemana. Jujur, Iya kayaknya tadi lagi. taruh sini deh. Gitu, itu kayak, Kayak aduh, aduh ini udah capek nih gitu udah kan, kayak capek, gue iya nyampe kan udah parkiran capek motor TJ. gue mana gitu. Betul, di TJ juga kadang berdiri udah syukur gitu Di TJ kan. dari Lebak Bulus ke sini berapa lama, Nah, Ryan? Kalau di TJ kan kalau misalkan aku tuh kalau nggak macet biasanya Mm-mm. 45 menit lah. 45 sampai 45. 50 menit. Kalau TJ tuh bisa ya sejam lah kurang lebih. ini asumsi Iya. kelas setengah 8 apa kelas jam 10? Aduh, saking ininya kayak udah nggak mikir lagi TJ tapi udah pokoknya segitulah kurang Kisaran lebih. segitu. Iya, ya kisaran Gitu. segitu lah ya. Betul. Kayak terus kalau misalkan kayak gitu bangunnya jam berapa, Ryan? Bangun maksudnya kayak Bangun. persiapan dari kayak bangun rapi-rapi, sarapan, terus berangkat baru sampai di kampus tuh jam berapa? Kayaknya sepengalaman sama teman-teman yang lain juga. Kayaknya kalau sarapan itu maaf dulu kalau sarapan. Jadi kayak ya Maaf, udah skip dulu, siap-siap. Kak. Lambungnya menjerit. Lambung-lambung udah kayak aman banget dah, udah biasa. Tapi kalau Lambungnya udah bangun maklum. ya kayak biasa lah jam 5 prepare. Ah. Karena kalau misalkan ya makan mungkin kalau bisa sempetin. Mm-mm. Cuman kalau udah agak telat bangun kayak baru bangunnya jam 5 pas banget atau 5:15 itu tuh kayak ya udahlah kita fokusin untuk rapi-rapi aja atau bahkan Ya. kalau mau aman rapi-rapi dari malam aja. Jadi ya kalau Jadi makan kan kita nyuri-nyuri waktu pas istirahat lah paling. iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kalau harus bangun jam segitu, malamnya tuh paling lambat tidur tuh jam berapa? Harusnya, Ya. idealnya. Gimana Ideal kalau ya, lagi ada kalau- kegiatan gitu? Iya. Kalau ideal memang harusnya jam 10 teman-teman udah harus tidur. Itu udah paling sehat, udah paling ideal. Cuman kayak itu cuman lewat Kayaknya nggak omongan doang. mungkin. Kayak Nggak sarang mungkin. kahim ini nggak mungkin tidur jam Aduh, segitu. betul banget. Penghuni Teorinya. kampus ini, penghuni kampus ini. Penghuni kampus baru pulang dari kampus kadang udah malam. Jadi Jam kayak berapa tuh? Iya, jam berapa? kadang kalau misalkan ada yang dikerjain atau ada rapat-rapat segala macem ya bisa jam 10 baru dari rumah atau jam 11 lah. Itu pun juga capek di jalan. Cuman gini nih, aku nggak tahu ya, aku belum riset segala macem. Mm-mm. Kadang di jalan tuh kita ngantuk pulang. Aduh, Iya. ngantuk banget. Kadang juga hampir micro sleep. Cuman pas sampai di rumah itu Seger. ngantuknya hilang, nggak tahu kemana. Mau tidur nggak bisa. Jadi kayak Padahal di jalan udah kayak tidur Udah ngantuk banget. gitu. udah ngantuk banget jujur. Jadi kayak ini ngantuknya nih tadi kemana nih? Apa ketinggalan kali di Lebak Bulus kan nggak tahu ya. Di parkiran Tapi dong selalu kayak motornya gitu. gitu ya. Terus Iya. itu kan kayak tadi kan jam 11 nih, jam 10 jam 11 itu baru sampai Iya. rumah. Itu kan tadi rapat ya. Kuliah kan berarti sampai Iya. sore dong, semester 5 nih ya kan, banyak SKS-nya. Betul. Sore, Terus betul. kuliah sampai sore, terus rapat ya kan, nyampe rumah jam 11. Tugasnya gimana, Ryan, tugasnya? Nah, kalau tugas aku tuh selalu sekarang prinsip aku rumah itu tempat istirahat. Jadi kayak Oke. kalau bisa semua tugas tuh emang dikerjainnya pas lagi di kampus. Jadi Oke. kayak ini mungkin buat teman-teman yang lain juga kayaknya kalau yang rumahnya jauh mending emang pakai rumah tuh buat istirahat, Iya. ketemu keluarga. Jadi ngelepas semuanya aja. Jadi kalau misalkan emang masih ada tanggung jawab dikerjain, better emang selesain di kampus aja deh. Gitu. Karena juga aku punya teman-teman yang Iya. suportif lah. Mereka, ayo kita ngerjain di kampus aja deh. Oke. Makanya kadang bisa sampai malam tuh ya itu nyelesain tugas-tugas dulu atau pokoknya nyelesain tanggung jawab yang paham, Urusan paham. hari itu harus selesai deh gitu Iya. semua. iya Jadi harus kayak selesai deh. Udah capek-capek nih dari TJ nyariin motor atau misalkan Oh, bawa motor iya. segala macam sampai rumah tuh udah tidur gitu. Justru Udah. karena dia tahu dia harus Iya, nyari motor, betul, dia harus betul. kesini, gue kelarin dulu deh. Kayak sampai rumah udah gitu kan. Benar, Oke. benar. Ren, apa nih pesannya ke teman-teman yang seperjuangan sama kalian gitu yang rumahnya jauh ke Betul. Universitas Bakri? Oke, sebenarnya buat temen-temen ini soalnya aku pernah dapat juga dari temen aku yang rumahnya baru pindah ke sini
daerah sini, mereka tuh ngeluh banget kayak ngerasain capeknya. Terus juga kadang kalau soal teman-teman kan Iya. rumahnya pada di Jaksel lah, di Jaktim atau di Bekasi. Jadi kalau main tuh harus kita yang ngejar. Cuman menurut Iya. aku hal-hal kayak gitu emang harus dinikmatin, itu satu. Sama ya kita mau gimana lagi, kita nggak bisa banyak nego lah kalau misalkan soal-soal kayak gini. Toh kita juga kuliah, nanti kerja kita nggak tahu kan dapat tempat yang lebih jauh. Iya, Intinya iya. nikmatin, terus cari nyamannya aja sih. Karena Iya. kalau kan udah nyaman, mau sejauh apapun menurut aku ya no problem. Kayak aku sebenarnya no problem, cuman kalau dapat di jalan 2 jam emosi ada lah. Cuman tetap ya nggak jadi masalah Kayak waktunya gitu. terbuang Iya. gitu Iya aja gitu. benar-benar. Tapi Terus enjoy istirahat, terbukti. enjoy. Terus Yang penting istirahat juga cari ini ya, cari selanya. cari Misalnya nyaman. kalau 7:30 tuh harus berangkat jam berapa kayak kata Ryan tadi Iya ya. iya itu tuh Iya. harus tahu Harus tahu pokoknya jam-jam jam-jamnya. macet, orang keluar jam Mm-mm. berapa yang paling rame. Itu tuh harus tahu, harus paham orang-orang di sini pokoknya. Benar-benar Oke. gitu. Pokoknya Oke. semangat aja buat Ya teman-teman pokoknya yang di luar Jakarta. intinya sebenarnya enjoy ya, dijalanin Enjoy aja. kelihatan nih, enjoy banget. Itu Ini udah mau enjoy berangkat beneran jujur apa ya. gimana itu senyumnya? Aduh. Gak ada fake-fakean nih kan. Terbukti ya dari semester 1 sampai semester 5 ternyata aman Iya, aja 2 jam di jalan masih. gitu ya. Alhamdulillah loh ini, alhamdulillah. Dengar-dengar motornya Ryan itu udah balik ke nol lagi kilometernya ya. Oh iya. Karena tiap hari Oh iya 50, lagi. 50, 50, 50. Kebanyakan kayaknya nih motor ini Udah duitnya riset jangan nih. jauh-jauh mas, balikin aja deh. Gitu. Kayak motornya juga udah. Tapi motor ini sih emang nemenin. Jujur kalau nggak ada motor, aduh kita agak susah di kampus. Ini makasih juga ya Allah. Iya. Banyak-banyak bersyukur deh kalau rumahnya agak jauh di Bogor lah, Bekasi sonoan dikit juga, Tambun. Udah kadang ya relate kita relate. Sama sebagai Bojang Karal. Oke Ryan, thank you banget buat Thank you. sharing-sharingnya hari ini. Ini bisa jadi insight buat Kompips gitu kan yang suka telat-telat nih, Betul. padahal rumahnya jauh segala macam tuh ada kayak Ryan ada tips-tipsnya selain karena jamnya, dari prepare-nya, mungkin dari secara time managementnya itu bisa diikutin banget. Oke, thank you Ryan buat Thank sharingnya you. hari ini. See you nanti kapan-kapan kita siaran lagi ya, oke? Boleh banget. Oke, buat Kompip semuanya yang mau siaran juga nih dan mau sharing cerita-cerita kalian seperti Ryan tadi, bisa banget hubungin di WhatsApp The 90 Fox di 0851 8319 3190 atau DM ke Instagram dan TikToknya The 90 Fox ada di @the90fox.ubakri dan bisa juga melalui emailnya di the90fox.radio@bakri.ac.id. Nah, kita akan masih banyak banget hal-hal yang mau dibahas nih Kompips, tapi kita iklan dulu ya setelah yang lagu satu ini. See you Kompips. Dari lantai 90 Bakri Tower Jakarta, kau masih ditemenin sama aku Keisha di Absen Pagi The 90 Vox, Your Voice, Your Vibes. Oke Kompips, buat yang mau ikutan siaran juga, bisa langsung hubungin aja ke WhatsAppnya The 90 Vox, ada di 0851 8319 3190 atau DM ke Instagram dan TikToknya The 90 Vox, ada di @the90voxubakri.ubakri. Pakai U ya, Ubakri not Ubakri. Oke. Dan bisa langsung ke emailnya di the90vox.radio@bakri.ac.id. Nah, gimana nih Kompips? Tadi udah dengerin sharing dari live-nya si Ryan tuh yang menempuh perjalanan kurang lebih 50 km untuk pulang pergi dari kampus Universitas Bakri tercinta ke rumahnya gitu ya, dan itu bisa 2 jam dan lain sebagainya gitu lah, tapi dia tetap enjoy gitu kan. Nah sebenarnya nih Kompips, dibalik itu semua kayak setelah dipikir-pikir ya, kayaknya apa sih gitu kan yang kita kejar gitu dengan kita menghabiskan waktu dari 24 jam itu kurang lebih berarti sekitar ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, bahkan 5 jam mungkin gitu ya untuk Kompips di sana. Tapi kayak sebenarnya apa sih yang kita mau kejar gitu kan, kayak nih
kita kayak pepes gitu di jalan gitu ya. Kayak aku tadi di awal aku udah cerita gitu kan, kayak aku di KRL dan lain sebagainya. Kayak sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, kalau misalkan dari Kompep sendiri mungkin boleh nanti komen atau DM gitu kan, boleh sharing kayak apa sih motivasi kalian gitu kan untuk kayak rela nih kalian capek-capek kayak pulang pergi sejauh itu hanya untuk kuliah gitu kan. Bukan hanya sih, maksudnya untuk kuliah gitu kan. Dan kalau misalkan mungkin aku kali ini akan sharing gitu ya, kalau misalkan dari aku sendiri. Jadi ini tuh kayak kenapa sih aku tuh rela gitu loh. Kayak tadi kan aku udah cerita kayak aku dari aku tepatnya di Bojonggede gitu kan, di daerah Kabupaten Bogor, terus rela jauh-jauh ke Jakarta Selatan ini gitu kan, ke Kuningan, yang dimana aku harus naik Gojek dulu, terus habis itu naik KRL, terus baru nanti naik Transjakarta lagi gitu. Kayak ya apalagi gitu loh yang kita mau capai kalau misalkan bukan mimpi-mimpi yang kita punya gitu Kompips ya kan. Kayak ya setiap orang punya mimpi dan setiap orang juga punya jalannya masing-masing gitu loh untuk sampai ke mimpi itu. Dan salah satunya adalah ya ini gitu loh, kayak dengan tadi kita dengar cerita teman kita yang perjuangannya menempuh jarak 50 kilometer untuk pulang pergi, dan itu baru jarak ya Kompips, itu belum tenaga, belum apa namanya materi gitu ya. Maksudnya ya udah itu baru jarak tok aja gitu, tapi secara tenaga dari fisik, mental dan lain-lain itu juga harus disiapin gitu loh ya, termasuk sama aku gitu. Jadi aku sih menilainya ini ya bagian dari proses ya Kompips. Jadi kayak ketika misalkan memang kita ingin mencapai sesuatu tuh ya pastinya ada pengorbanan lah gitu. Dan salah satunya itu adalah ya bisa jadi dari jarak tempuh yang kita lalui ini Kompips gitu. Oke, kalau Kesha yang bikin setiap hari ke kampus itu ya ada jadi semangatnya lah Oke. gitu. Apanya sih kalau dari Universitas Bakri ini? Iya. Teman-temannya kah, dosennya kah, atau apakah gitu? Oke, ini aku sharing ya. Mungkin kalau yang bikin semangat jujur itu baik banget. Pertama, aku suka vibes-nya di kampus. Kampus. Kayak ya Kompips tahu lah fasilitas Universitas Bakri kayak gimana gitu kan, view dan lain-lain sebagainya. Itu tuh yang pertama bikin aku semangat gitu, karena sorry, ketika aku di rumah sama ketika aku di kampus tuh ya beda gitu kan vibes-nya, entah dari ngerjain tugas dan lain sebagainya. Itu semangatnya ketika di kampus tuh ada banget gitu. Dan yang kedua, sebenarnya di Transum tuh karena Universitas Bakri ini aksesnya mudah banget ya Kompips. Jadi sebenarnya walaupun capek tapi tetap semangat karena ya udah di Transumnya enjoy aja gitu loh. Terus habis itu kalau misalkan secara dari dosen ya jujur ini sih salah satu yang bikin semangat juga. Karena aku tahu aku gak bakal ngantuk di kelas. Karena dosennya tuh beneran asik banget Kompips. Jadi kayak asiknya tuh bukan asik bercanda gak jelas gitu ya. Jadi ini terutama sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang peminatnya marketing communication, kita tuh setiap hari harus disuguhkan dengan berita sama update terkini. Jadi misalkan ada tren apa, jadi dosen tuh selalu melibatkan gitu loh. Jadi kayak misalkan di kelas case-nya tuh udah bukan yang kayak dari Buku buku doang yang dari ya. lama-lama gitu kayak kalian textbook gitu tuh nggak banget gitu. Jadi kayak beneran oh kemarin nih ada case misalkan Tasya Farasya ada case apa brownies 1 juta gitu. Ya udah itu yang kita analisis. Dibedah Kenapa sih? sama Iya. teori-teori yang diajarin. Betul. Jadi ya. itu kayak oh semangat gitu. Minggu ini ada tren ini, pasti ini dibahas. Jadi kayak kita tuh udah siap-siap duluan gitu loh, kayak nih minggu besok nih pasti bahas tren ini segala macam kayak gitu. Jadi waktunya di Transum di perjalanan itu bisa sambil Iya, baca-baca apa betul. lagi update apa sih sekarang betul, ini. gitu. Betul. Aku kayak gitu sih biasanya. Karena pasti dosen tuh nanya, tadi pagi scroll TikTok buka apa? Oh iya. Pasti kayak gitu. Jadi kayak scroll TikTok tuh sekarang udah bukan scroll selewat doang Kompips. Jadi kayak sambil ini ada berita ini nih kayaknya masuk nih ke study case gitu. Jadi itu tuh yang bikin semangat gitu ya. Iya, betul. Mau betul. kita tanya lagi, kayaknya kita masih terhubung Boleh. dengan Ryan. Oh, masih ya? Masih nih, coba. Masih dengan warga Pamulang gitu ya. Ini Warga kayak Pamulang versus Bogor yang Oh, ujung ke iya. ujung banget gitu ya. Berarti kalau dari Pamulang ke Bogor berapa jauh tuh? Aduh, gak tahu lagi. Aku dari sini, wait, coba aku searching dulu ya. Seingat aku sih aku ke sini 30 kiloan. Kamu 30 kilo, Iya, tapi kan Ryan KRL ya. 25-an. Jadi kayak dan KRL tuh udah pasti gitu kayak 45 menit. Nah, ini dia. Kita ketemu lagi sama halo Ryan. Warga Halo, halo. Pamulang. Warga Pamulang gitu. Warga Pamulang. Oke. Kita sharing-sharing lagi ya Ryan. Jadi tadi kan udah bahas Boleh. kayak udah sejauh itu tuh perjalanan ya kan kayak 50 kilometer
Raya tempuh untuk pulang pergi ke kampus gitu. Tuh. Terus gimana sih caranya biar masih bisa tetap fresh di kampus gitu loh setelah menempuh tadi kayak macet dulu gitu kan, parkir motor jauh dulu, nungguin tiket dulu gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya itu tuh kayaknya balik ke orangnya masing-masing. Cuman aku ngerasa kalau kuliah itu kan privilege ya. Jadi gimana pun caranya itu Mm-mm. tuh harus dibikin nyaman, dibikin fresh. Jadi kalau dibilang ngantuk, ngantuk sih kalau kita Ya pagi-pagi ya harus ya. jalan. Cuman kayaknya gak enak sih kalau di mata dosen kita matanya udah agak beler-beler gitu ngantuk. Jadi Ya ya itu ya. bener-bener harus kita kalau kita menurut aku tuh kalau udah nemuin titik nyaman tuh kayaknya Heeh. ya udah bakal ngalir aja di kampus sama Hmm. paling aku tuh ada motivasi buat ya ketemu sama teman-teman kampus. Jadi Ya ya kalau ya. udah ketemu teman-teman kampus tuh kayaknya ngantuk, capek itu tuh kayaknya bisa berkurang lah. Ya ya. Bilang sih Salah enggak. satu motivasinya Motivasinya. dari Betul, Pamulang ke sini nggak Benar. capek itu adalah ketemu teman-teman ya. betul, Ya. betul, betul. Ceritain Di dong luar. teman-temannya Ceritain seperti teman-temannya apa kayak gitu. gimana sih gitu kan? Jejer. Teman-teman Spill aku tuh namanya juga pokoknya nggak apa-apa. Spill spill. boleh, Spill oh circle, gitu, boleh, circle boleh. circle Ryan. Aduh circle. Tapi gini, teman-teman aku tuh isinya rame semua lah, heboh lah. Jadi kayak Ya. kalau di kampus itu tuh belum ada mereka tuh itu pasti agaknya hening di kelas. Tapi kalau misalnya udah ada mereka, biasanya ada aja celotehan apa atau Ya jokes-jokes ya. apa. Jadi tuh kadang Asbun ya, asbun. asbun anak-anak sekarang tuh kayak Ya ya. ini kayaknya yang membuat apa ya, semangat sih. Semangat. Jujur di luar maksudnya motivasi dari orang tua juga emang harus kuliah, Mm-mm. kewajiban lah. Itu tuh salah satu pemicunya aja. Jadi kita kayaknya kalau misalkan kita nggak semangat eh, alasannya apa? Orang udah Ya. ketemu teman-teman yang baik, Kampusnya enak ya dosen-dosen kan? juga. Iya, kayak jangan deh kalau bisa bawa semangat yuk. Gitu. Iya. Kalau menurut Ryan, tadi kan bahas circle tuh, motivasinya salah satunya ketemu temen gitu kan. Kayak menurut Ryan, Tuh. circle tuh penting gak sih di perkuliahan ini? Maksudnya kayak, kan tadi ada spill tugas tuh, kayak tugas semester 5, ini apalagi kan project. Menurut Betul, Ryan betul. gimana tuh Seberapa pengaruh penting circle? sih Iya, gitu. pengaruh circle gitu di perkuliahan. Menurut aku ini kita nggak usah nutup-nutupin aja karena kalau Mm-mm. circle tuh kayak dari semester 1 tuh pasti udah kebentuk tuh. Iya. Makanya aku tuh suka ngasih tahu juga ke teman-teman adik-adik aku juga kan aku Mm-mm. ibaratnya di organisasi juga punya adik-adik ya. Iya. Itu juga Kakak ininya Ryan. temen aduh Kak Ryan, Bang Ryan tapi aduh gak enak deh. Cuman gini teman-teman at least kalau nggak punya circle punya satu teman yang emang bisa support kita karena Iya. itu berasa banget kalau di kuliahin itu kita jujur agaknya senggol-senggolan. Maksudnya kayak kompetitif lah di sini. Iya. Karena yang orang yang serius mau kuliah pun juga banyak. Bahkan Mm-mm. yang walaupun yang nggak serius juga ada lah, tapi ya Iya. sebanyak itu. Jadi kayak kita tuh itu tuh mudahin buat kita ngerjain tugas. Iya. Terus kayak kalau kuliah tuh kita banyak banget kelompok Project ya, gitu. apalagi semester Project. sekarang. Nah, Kalau itu nggak punya tuh susah temen, banget. nggak punya Kalau nggak kelompok. punya temen dapat kelompoknya agak mungkin buangan itu tuh kita sebenarnya juga kalau kita aware sama itu kita juga kalau bisa ngerangkul teman-teman yang kayak Mungkin gitu. sebenarnya kalau udah punya circle dari awal, terus Mm-mm. ketika di kelas kita ada kerja kelompok gitu, Iya. kita kan udah skip proses kenalan lagi Iya, tuh. betul, Cara betul. dia Nggak ada kerja. proses-proses kayak gitu lagi. Udah langsung langsung ke ini, projectnya. gitu. Sementara Iya. kalau misalnya Benar. nggak punya circle terus kenalnya di kelas terus baru Bonding bikin dulu. Bonding, iya benar setuju. Itu Itu bonding dari sih. awal lagi. Bener-bener. Ibarat kayak isi bensin jadi dari nol lagi ya. Jadi kan itu tuh mulai dari makan awal waktu mulai lagi, dari- effort lagi. Benar, Oh dia kayak makan waktu gini. lagi. Iya, Sementara iya. kalau udah kenal dari awal mungkin, oh dia tipenya kayak gini, dia tipenya yang Udah kerjanya paham. kayak gini, gue kayak gini, jadi bisa disesuaikan gitu. Iya. Nah, benar. Berarti Itu sih sepenting itu ya. Menurut aku penting. Kayak sama sih menurut aku juga, maksudnya ya apalagi dengan sekarang nih kita yang banyak project dan lain sebagainya gitu ya. Dan maksudnya Mudahin. makin kesini tuh circle udah bukan yang buat hahaha aja gitu loh, tapi yang bener-bener di kelas tuh kayak kita bisa support satu sama lain. Karena kayak banyak juga kan Iya. case yang kayak ini bisa nih diajak temenan tapi pas tugas hilang gitu kan. Itu annoying banget. Banyak ya? Banyak, jujur banyak gitu. Jadi kayak emang udah harus selektif banget sih istilahnya gitu.
Kita kembali ke topik coba. Iya, Nah, kalian ceritain dong pengalaman yang entah itu lucu atau ngeselin selama perjalanan yang sampai sekarang tuh nggak terlupakan gitu. Aduh, Dari yang siapa lucu. dulu? Dari Kesha. Dari aku. Ya, Oke, ini nih anak Bogor Aku dulu. lagi deg-degan nih kalau lucu-lucu gitu. Lanjut Atau guys yang ya. ngeselin atau yang apa deh ini gitu. gimana ya? Berkesan lah. Kesel sih buat aku Kesel, gitu. nih. Tapi kayak lucu juga kayak hah gitu. Nih, jadi kalau Pips aku kan naik KRL nih. Terus ada satu momen, jadi KRL kan emang senggol bacok ya orang-orangnya gitu ya. Kayak Waduh. kayak nggak bisa gitu kesenggol dikit. Nah terus aku tuh di gerbong campur, biasanya aku di gerbong perempuan. Nah aku tuh posisinya Oke. lagi di gerbong campur. Pas di gerbong campur itu aku berdiri posisinya, aku berdiri di depan bapak-bapak. Kan KRL tuh kayak dua gitu kan, dua kursi Oh, iya, depan-depanan. Iya. Anggaplah aku berdiri di sisi kanan kursi. Aku berdiri tuh depannya, aku kan orang duduk. Nah di belakang aku itu ada ibu-ibu baru naik nih, dia berdiri di situ. Nah terus habis itu dia tuh pindah-pindah gitu loh. Jadi kayak ke sebelah aku, terus ke belakang, ke sebelah aku, Gelisah pokoknya gelisah. ya. Dia kayak mau minta duduk gitu loh sama orang-orang di situ. Aku sih cuek aja. Cuman Cuek. terus si ibu itu yang tadinya dia di sebelah aku, terus dia pindah nih ke belakang. Pas dia pindah ke belakang, orang depan aku tuh bangun. Cowok nih, bapak-bapak. Ya. Terus dia langsung ngasih aku duduk. Oh, bapak-bapak itu Iya. berdiri untuk mempersilahkan Mempersilahkan kamu duduk. aku duduk. Karena ya ibu-ibu itu dan posisinya Karena dia tuh udah kemana-mana iya, ya. pas banget, pas Ya. banget ibu-ibu itu tuh lagi balik ke belakang lagi lah, ke kiri. Dan yang gokilnya adalah tiba-tiba aku ditarik. Kamu udah duduk? Aku belum duduk, tapi jadi pas aku dalam mau proses duduk, iya, duduk nih, mau duduk, set, Kalau slow motion ditarik. ya. Mbak, saya dari tadi di sini. Dia ngomong gitu. Terus aku yang kayak, hah, gitu kan. Terus habis itu kayak aku tuh di situ karena udah posisi tinggal duduk, aku duduk dong. Terus pas udah duduk gitu dia marah-marah. Terus dia marahin si bapak-bapaknya yang baru bangun itu, yang ngasih aku tempat duduk. Apa katanya Dia yang kamu ingat? bilang, Bapak jangan mentang-mentang saya tua, dia anak muda cantik ya, Bapak kasih duduk. Bapak jangan ganjen. Aku di situ kayak di posisi yang malu banget, kayak aku ngapain gitu kan, Kompips. Kayak itu jujur aneh banget. Dan bapak-bapaknya pun karena baru bangun ya, dan bapak-bapaknya nggak tahu kan kalau ibu-ibu itu bolak-balik gitu, Kompips. Jadi dia kayak beneran yang kayak, hah, saya salah apa gitu. Itu lucu banget. Tapi untungnya alhamdulillahnya bapak-bapak yang sebelah aku dia bangun juga kayak udah bu duduk sini. Cuman selama duduk tuh si ibu Sebelahan yang dong kayak kalian. sebelahan. Cuma si ibu tuh bener-bener kayak gini, terus duduknya gini. Udah sensi sama Iya, kamu kayak, ya. kayak sewot banget. Aku kayak, kenapa sih bu, saya diem aja loh bu gitu. Ibu ya udah mau duduk silahkan. Itu sih, itu paling berkesan dan aku udah cerita di mana-mana juga kayaknya. Kata bapak-bapak yang pertama kali berdiri, gue udah baik aja salah. Iya, gue baik aja salah, gue cuma capek gitu kan. Itu posisinya pulang jam pulang kerja gitu. Jadi kayak emang kayaknya orang lagi capek, yang benar-benar capek lah gitu. Iya, tidak jarang terjadi Dapet tuh percekcokan ya. Iya, kalau dapet udah jam-jam emosinya. itu ya. Iya, capek lah, arah Bogor lagi kan. Kamu nyolot juga nggak? Aku diem Oh. karena kayak aku di posisi yang bingung kan, kayak aku dari awal tuh emang udah diri di situ kan, udah ya udah aku diem, ibu itu bolak-balik juga ya udah, pas bapak emang posisinya depan aku kok, ya aku duduk dong ya kan, kayak ya udah, emang aneh aja kayaknya itu dari versi aku ya Kompips. Ya ampun. Oh, Ryan. Boleh langsung Ryan. Aduh, aku apa ya? Cuman kayaknya aku tadi lupa mention kalau aku naik TJ tuh TJ yang aku naikin tuh 6H, teman-teman. 6H. Dan 6H ini salah satu TJ yang Rame. bukan rame iya. Tapi kayaknya TJ-nya tuh nggak sebanyak itu dengan trayek yang jauh. Iya. Armadanya jumlah. Armadanya Iya. kayaknya nggak banyak banget, nggak kayak TJ Blok M itu kan kayak banyak tuh ya. Banyak, iya, Kalau aku iya. lihat-lihat. Nah ini jadi kalau tadi nih, kalau misalkan udah nungguin naik motor tuh jauh, terus nunggu TJ dulu, aku pernah dapat momen ini, tapi menurut aku ini error aja, cuman ya lucu aja sih Error. menurut aku. Oh, Karena- ini Ryan yang jadi error. gini, di TV-nya itu TJ 6H dikasih taunya 72 jam, itu siapa yang mau nunggu? Oh, TV Udah di telat. haltenya. Iya, Oh, jadi kayak TV-nya. 72 jam. Itu benar-benar, jadi kayak 72 jam 6H. Yang lain kayak 5 menit, 3 menit. Ini Cuma 72 6H doang, jam. 72 jam. Aduh, 3 hari itu lagi. besok lagi juga tetep telat, udah telat banget. Berapa hari Tapi lagi sih? Jebol 72. absen 3 kayaknya itu 3 hari. Bener-bener, aduh, ditungguin tapi ya berasa lama sih. Kayaknya emang dia pengen Tapi ngasih berapa tahu tuh? aja. Iya. Jadinya berapa? Datangnya berapa menitan? Tetap setengah jam. Ya. Oh. Jadi kayak Tapi sambil nunggu tuh gelisah ini Iya, beneran ini beneran 72 72 jam. gelisah, ini beneran 72 jam apa enggak sih? Ini kayak
Ya bener aja, ini kita mau ke kampus padahal enak banget loh kalau nama teman-teman yang arah dari Lebak Bulus atau Kosong Ciputat ya? Pamulang langsung Oh, turun di Rasuna Said. Oh, Nah itu padahal udah nggak gampang banget. transit ya? nggak transit ya Ren? Gak usah transit bener. Tapi kan Hmm. minusnya itu. Jadi kayak Lama ya, karena kalau dikit armadanya. udah lama banget sama, cuman ya capeknya tuh kalau misalkan aku ngeliat tuh di TikTok banyak banget orang ngomongin TB Sumatupang. TB Oh, TB Sumatupang tuh bener-bener. Simatupang. Iya, Aduh, TB Sumatupang gokil tuh ada. macetnya. Itu macet banget, macet pol. Karena jalannya tuh nggak gede-gede banget, sama Iya, orang tuh sering banget ngegali apa sih yang dicari ya. iya, iya. Jadi kayak Dari harta dikit-dikit Selalu karun. galian dikit-dikit. gitu ya. Itu tuh ngeselinnya. Itu kadang bisa sampai 2 jam di jalan. Nah, itu tuh tadi kan Keisha bilang pas pulang tuh kan, itu Iya, udah medan tempurnya di KRL. Ini di jalan iya. orang bunyi semua klakson. Tin, Kadang bisa tin, buat tin. lagu kayak paduan suara di situ. Tit, 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 tit. Itu udah kalau kita nggak kuat emosi, itu Iya. bener-bener Mental sih itu lebih ke mental mental sih. banget itu teman-teman. Mentalnya main banget Gila, di situ. main itu Kayak sih mungkin paling ya. fisik nggak terlalu capek gitu ya, maksudnya kayak ya Fisik nggak. udah gitu, Iya tadinya mau bener-bener. enjoy cuman ya karena orang-orang yang berisik ini kayak nggak sabaran gitu kan, akhirnya Bener-bener. kayak aduh gitu. Bener. Aduh itu sih yang paling. Ya makanya tadi yang aku bilang di awal, emang harus tahu jam-jamnya sama Nah, lebih banyak Ya, antisipasi aja. betul Gitu. betul. Itu Nah, itu juga sih. sama sih. Aku tuh waktu pas di gerbong campur itu emang karena pas banget kalau stasiun Tebet tuh langsung dari kalau arah Bogor tuh masuknya pintu gerbong belakang oh, gitu. Dan aku tuh Hmm. kalau misalkan turun di stasiun Bojonggede itu kan sebenarnya gerbong depan. Tapi hmm. karena aku mau ngejar kereta itu jadinya kayak ya udahlah masuk gerbong asal aja gitu kan. Jadilah di gerbong campur gitu. Jadi kayak begitulah. Nih tadi versi TJ, versi macet Simatupang KRL. sama KRL gitu ya, Kompips gitu. Buat Kompips juga mungkin untuk yang masih mau cerita-cerita gitu ya, untuk mau sharing nih pengalaman kayak tadi ada pengalaman Ryan, ada pengalaman aku juga di KRL atau mungkin ada pengalaman aneh-aneh lagi yang misalkan naik Wuska atau apa gitu kan ke Bakri, siapa tahu ya Ryan ya ke Betul. kampus gitu kan, bisa aja nanti Semoga. langsung hubungin di WhatsAppnya The 90 Fox di 0851 8319 3190 atau bisa DM ke Instagram dan TikToknya The 90 Fox di @the90fox.ubakri atau bisa juga kirim ke emailnya di the90fox.radio@bakri.ac.id. Jadi buat kompips yang masih mau sharing-sharing bisa juga ya kayak Ryan gitu. Oke Ryan, mungkin sekian ya cerita kita. Ini kali ini Thank you mungkin banget kayak udah beneran pokoknya. gitu ya, beneran udah selesai Bener-beneran. gitu. Tadi kayak masih bersambung Closing gitu. segmen. Iya, Oke kok, Iya. beneran. makanya nggak jadi siap-siap tadi tuh masih stay banget. Hari ini kelas jam berapa? Kelas jam berapa Hari Ryan? ini nggak ada kelas tapi aku mau kampus kayaknya habis sholat Jumat deh. Oh, Hari Jumat kan ya? Iya, iya. betul, Iya. betul. Ya udah, oke deh, semangat Ryan. Semoga Thank lancar you. semua kegiatannya hari Amin ini. amin amin Thank amin. you. Thank you. Oke Kompips, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya banyak sama Ryan, udah sharing juga cerita aku dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjutnya, tapi setelah yang satu ini. See you Kompips.